Perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran melumpuhkan penerbangan global, membuat jemaah umrah di Tanah Suci, Arab Saudi, terkatung-katung menunggu kepastian pemulangan. Krisis penerbangan global terbesar sejak pandemi COVID-19 kembali terjadi. Ribuan penerbangan dibatalkan dan sejumlah bandara utama di Timur Tengah terpaksa ditutup menyusul serangan balasan Iran atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Gangguan ini memasuki hari kedua, dengan pusat transit utama seperti Dubai dan Doha menghentikan operasional. Situasi memaksa maskapai di seluruh dunia mengalihkan rute penerbangan dan membuat jutaan penumpang terlantar. Dalam serangan balasannya, Teheran menghantam Dubai International Airport, bandara tersibuk di dunia untuk penerbangan internasional, serta bandara utama Kuwait. Sejumlah negara seperti Iran, Irak, Israel, Suriah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengumumkan penutupan sebagian hingga total wilayah udaranya. Pakar dari firma konsultan Roland Berger, Didier Brechemier, menyebut krisis ini sebagai yang paling parah sejak COVID-19. Bahkan invasi Rusia ke Ukraina sebelumnya tidak sampai melumpuhkan hub utama Timur Tengah yang menjadi jalur transit vital menuju Asia. Perusahaan analitik penerbangan Cirium melaporkan lebih dari 1.500 penerbangan menuju Timur Tengah dibatalkan dalam sehari, atau lebih dari 40% jadwal normal. Situs pelacakan penerbangan FlightAware mencatat lebih dari 2.700 penerbangan global dibatalkan dan lebih dari 12.300 lainnya mengalami keterlambatan. Kerugian finansial diperkirakan sudah mencapai ratusan juta euro. Penumpang terlantar, ketakutan di udara. Dampak krisis ini terasa hingga ke berbagai penjuru dunia. Di Bandara Ngurah Rai Bali, penumpang terlihat memadati kantor layanan maskapai setelah penerbangan ke Doha, Dubai, dan Abu Dhabi dibatalkan. Di India, dua maskapai swasta terbesar, Indigo dan Air India, menghentikan seluruh penerbangan ke Timur Tengah. Terminal keberangkatan di Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport dipenuhi calon penumpang yang kebingungan. Kisah mencekam juga dialami rapper Italia Big Mama. Penerbangannya dari Maladewa dialihkan ke gurun dekat Dubai, salah satu kota yang menjadi target serangan Iran. Kami terus mendengar suara rudal di atas kepala. Saya sangat ketakutan, ujarnya dalam video Instagram sambil menangis. Ia mengaku tidak tidur semalaman dan belum mendapat kepastian kapan bisa pulang. Sejumlah negara siapkan evakuasi. Beberapa negara mulai menyiapkan langkah evakuasi. Prancis dan Thailand menyatakan tengah mempertimbangkan pemulangan warga dari kawasan konflik. Presiden Asosiasi Operator Tur Prancis, SETO, Patrice Charadet, mengatakan pihaknya berupaya membangun jembatan udara melalui hub alternatif seperti Istanbul. Sementara itu, ledakan dilaporkan mengguncang kawasan Palm Jumeirah di Dubai, dan puing drone menyebabkan kebakaran di hotel mewah Burj Al Arab. Seorang turis Prancis, Claudine Squartz, yang menginap di The Palm, mengaku mendengar ledakan dan melihat asap hitam membumbung. Para tamu hotel diminta berlindung di lantai terbawah gedung. Kami hanya bisa menunggu, katanya, seraya menambahkan bahwa dirinya sudah terdaftar dalam hotline darurat Kementerian Luar Negeri Prancis. Krisis ini tidak hanya mengguncang industri penerbangan global, tetapi juga mencoreng citra keamanan kawasan Teluk yang selama ini dipromosikan sebagai pusat stabilitas dan kemewahan dunia. Jemaah umrah terlantar di Arab Saudi. Sejumlah Muslim asal Afrika Selatan yang tengah menunaikan ibadah umrah kini terlantar di Arab Saudi setelah gelombang pembatalan penerbangan melanda kawasan Timur Tengah. Penutupan wilayah udara terjadi menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian dibalas oleh Teheran. Situasi ini membuat banyak bandara utama di kawasan menghentikan operasional dan mengganggu jadwal kepulangan ribuan jemaah. Salah satu jemaah, Yasen Abrahams, seharusnya kembali ke tanah air kemarin. Namun gangguan perjalanan membuatnya masih tertahan di Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa persoalan terbesar saat ini bukan hanya pembatalan penerbangan, tetapi juga tekanan finansial yang dihadapi para jemaah.
Salah satu faktor utama sekarang adalah beban biaya yang harus ditanggung para peziarah yang masih berada di kota-kota suci. Ketersediaan hotel menjadi tantangan besar, apalagi saat ini adalah bulan yang sangat suci dan penuh berkah bagi umat Islam, ujarnya. Menurutnya, pada periode seperti ini, Medina dan Makkah biasanya penuh hingga kapasitas maksimal. Hal itu membuat jemaah kesulitan mencari penginapan tambahan, sementara harga juga meningkat karena musim ibadah. Meski demikian, ia menyebut solidaritas sesama warga Afrika Selatan di Arab Saudi cukup membantu. Sejumlah relawan dan komunitas setempat telah menyediakan akomodasi sementara dan makanan gratis bagi jemaah yang terdampak. Jemaah Umrah Kurdistan akhirnya pulang lewat jalur darat. Sekitar 200 jemaah umrah asal wilayah Kurdistan yang sebelumnya terlantar di Bandara Madinah akhirnya tiba dengan selamat di kampung halaman mereka pada Minggu malam. Kepulangan dilakukan melalui jalur darat setelah penerbangan dihentikan akibat situasi konflik di kawasan. Direktorat Haji dan Umrah Wilayah Kurdistan menyampaikan bahwa para jemaah sempat tertahan di bandara di Medina karena penangguhan penerbangan menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Juru bicara Direktorat Haji dan Umrah, Karwan Stoni, menjelaskan bahwa penghentian layanan penerbangan membuat otoritas tidak memiliki pilihan selain memulangkan jemaah melalui jalur darat. Selama situasi kawasan masih belum stabil dan penerbangan belum tersedia, kami terpaksa mengembalikan para jemaah melalui jalur darat, ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat yang telah merencanakan perjalanan umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi kembali normal. Untuk saat ini, masyarakat sebaiknya menunda perjalanan umrah sampai situasi benar-benar berakhir, tegasnya. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada Jumat lalu telah memicu penutupan wilayah udara secara luas di Timur Tengah. Dampaknya, ratusan hingga ribuan penerbangan regional dan internasional dibatalkan, menyebabkan gangguan besar terhadap lalu lintas udara. Otoritas Kurdistan menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan berangkat di kemudian hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.